Hello everyone. Today we are going to talk about present continuous tense. What is present continuous tense? Apa itu present continuous tense? Kita dapat mengetahui present continuous tense itu tenses yang menceritakan tentang apa dapat kita lihat dari fungsi-fungsinya. Fungsi dari present continuous tense yang pertama adalah present continuous tense to describe an action that is going on at this moment. Artinya untuk mendeskripsikan suatu kegiatan yang terjadi saat ini. Nah, ini baru yang terjadi saat ini. Jadi berbeda dengan simple present tense. Contohnya adalah you are studying English grammar. Anda sedang belajar grammar bahasa Inggris. Nah, yang sedang terjadi saat ini. Present continuous tense juga dapat digunakan untuk to describe a temporary event or situation, untuk mendeskripsikan suatu kegiatan atau situasi yang sementara. For example, he usually plays the drum, but he is playing bass guitar tonight. Dia biasanya bermain drum, tetapi malam ini dia sedang bermain gitar. Jadi sesuatu hal yang temporary, karena biasanya dia bermain drum, tapi malam ini dia sedang bermain gitar bass. Nah, pasti bermain bass itu hanya sementara karena besok lagi dia akan bermain drum lagi, seperti itu. And then present continuous tense also can be used to describe an action or event in the future which has already been planned. Jadi present continuous tense itu juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu kegiatan atau event di waktu yang akan datang yang telah direncanakan sebelumnya. Contohnya adalah I am meeting my mother tonight. Artinya saya akan bertemu dengan ibu saya malam ini. Artinya jika mendapatkan kalimat seperti ini, itu artinya pertemuan dengan orang tua itu, kegiatan pertemuan dengan orang tua itu sudah direncanakan sebelumnya. Sama seperti tenses yang lain, present continuous tense juga memiliki adverb tertentu. Akan tetapi adverb ini tidak wajib digunakan, jadi bisa ada dan bisa tidak. Berikut adalah beberapa contoh adverb apa saja yang digunakan ketika kita menuliskan atau menceritakan dengan menggunakan present continuous tense. Ini adalah beberapa contohnya, yaitu right now, at the moment, today, tonight, at present, this month, this year, this week, this semester. But adverb ini adalah beberapa contoh saja, dan masih ada beberapa yang lainnya mungkin bisa ditambahkan sendiri oleh kalian. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah how to form present continuous tense. Bagaimana sih caranya memformulasikan kalimat menggunakan present continuous tense? Yang pertama adalah pasti kita akan bagi menjadi kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Namun yang akan kita bahas sekarang adalah kalimat positif terlebih dahulu. Nah, formulasi dari kalimat positif itu ada pertama subjeknya, kemudian nanti ditambahkan dengan helping verb, kemudian nanti ditambahkan dengan verb ing. Verbnya adalah verb infinitif, ya, verb asli yang belum ditambah apa-apa. Kemudian baru nanti bisa ada objek ataupun complement.
Nah, misalnya subjeknya adalah singular, maka helping verbnya adalah is. Kemudian verb utamanya ditambahkan. Contohnya misalnya seperti ini. The government is trying to solve the financial problems. Jadi subjeknya itu adalah the government singular. Maka helping verbnya adalah is. Di trying di situ berasal dari kata try. Kemudian ditambahkan dengan ing karena untuk memformulasikan present continuous tense. Jadi is trying, isnya adalah helping verb, trying adalah verb utamanya. Kemudian bagaimana jika subjeknya adalah plural? Jadi subjek plural itu bisa berupa noun, bisa juga berupa pronoun seperti itu. Helping verbnya sama seperti present continuous tense yang kemarin, yaitu menggunakan are. Kemudian nanti ditambahkan verb ing, setelah itu juga ditambahkan objek ataupun complement. Nah, contohnya adalah misalnya some students are taking picture in the waterfall. Beberapa mahasiswa memfoto di air terjun. Nah, jadi some students itu subjek yang plural karena beberapa siswa lebih dari satu. Are di sana adalah helping verbnya, kemudian taking adalah main verb atau verb utamanya. Nah, taking di sini berasal dari kata take ditambahkan dengan ing seperti itu. Kemudian ada satu lagi yaitu ketika subjeknya menggunakan I, yaitu helping verbnya menggunakan am. Kemudian baru ditambahkan dengan verb ing dan objek ataupun complement. Contohnya adalah I am watching victory speech of the new president of America. Saya menonton pidato kemenangan dari presiden Amerika yang baru terpilih gitu. Nah, am di situ adalah helping verb, watching adalah verb main verb atau verb utamanya. Watching berasal dari kata watch ditambahkan dengan ing. Nah, memformulasikan present tense yang akan kita bahas yang kedua yaitu ketika kita ingin membuat kalimat negatif. Yang pertama pasti tadi subject betul, kemudian helping verb, kemudian verb ing, dan kemudian nanti object complement. Tetapi yang namanya negative sentences otomatis pasti harus ditambahkan dengan not untuk memunculkan rasa atau perasaan negatif seperti itu. Nah, ketika subjeknya singular, maka helping verbnya tadi sama is. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah notnya diletakkan di mana? Karena sudah ada helping verb atau sudah ada to be is, maka kita hanya silakan ditempelkan notnya di sebelahnya helping verb is. Baru setelah itu tambahkan verb ing dan juga object complement. Misalnya dengan contoh yang sama dari positive sentences, yaitu the government is not trying to solve the financial problems. Jadi notnya silahkan ditambahkan di setelah helping verb to be is yaitu is not trying. Is di situ adalah helping verb, not penanda negatif, trying adalah main verbnya yaitu berasal dari kata try ditambahkan dengan ing. Kemudian ketika subjeknya plural juga sama, tinggal ditambahkan di notnya tinggal ditambahkan di sebelahnya helping verb are. Dengan contoh yang sama yaitu some students are not taking picture in the waterfall. Jadi are not langsung saja, tidak perlu mikir. Jadi kalau sudah ada helping verb to be bentuknya seperti ini, itu not itu silakan ditambahkan di sebelah dari helping verb tersebut. Sama juga yang terjadi dengan I am, notnya ditaruh di sana, baru setelah itu helping verb, verb ing dan juga object complement. Contohnya adalah I am not watching victory speech of the new president of America. Saya tidak menonton pidato kemenangan dari presiden Amerika yang baru.
Nah, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu bagaimana menformulasikan kalimat tanya dengan menggunakan present continuous tense atau interrogative sentences. Sama seperti di simple present tense yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu formulanya adalah pertama helping verbnya ditaruh di depan, baru subjek, kemudian ada verb ing, kemudian baru object atau complement. Jadi kata question wordnya adalah helping verbnya tersebut. Tetapi ketika menggunakan helping verb itu berarti baru yes or no question. For example, like ketika subjeknya plural singular, maka helping verbnya is, kemudian baru ada verb ing ataupun object complement. Nah, di sini kita lihat, is the government trying to solve the financial problems gitu. Apakah pemerintah mencoba untuk menyelesaikan masalah finansial gitu ya di sebuah negara misalnya gitu. Nah, ini adalah bentuk yes or no question. Jadi jawabannya bisa yes, bisa no gitu. Kemudian ketika subjeknya plural, maka helping verbnya are-nya ditaruh di depan gitu. Contohnya adalah misalnya tadi kan ada dengan contoh yang sama dari formulasi positif ataupun negatif, kita taruhnya helping verbnya diletakkan di depan saja sebagai kata tanya atau question word. Are some student taking picture in the waterfall gitu. Kemudian baru setelah itu kita gunakan misalnya am, yaitu tetap menggunakan I. Kemudian ada verb ing ataupun object complement. Nah, am I watching victory speech of the new president of America? Jadi ini adalah formulasi dari interrogative sentence yang bentuknya yes or no question. The question is, pertanyaannya adalah bagaimana cara menggunakan ketika kita menggunakan question word seperti WH question atau WH question gitu ya, yaitu tinggal ditambahkan di depannya saja. Misalnya kita menggunakan kata why. Why is the government trying to solve the problems? Maka tinggal ditambahkan di depannya is saja. Semudah itu. Atau misalnya yang lainnya, misalnya when are some students taking picture in the waterfall? Nah, tinggal diletakkan di depannya saja question words-nya. Sangat mudah sekali sehingga present continuous tense ini ketika kita sudah mengetahui bagaimana memformulasikannya akan terasa sangat mudah sekali. Baik, demikian tadi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Thank you very much for your attention. See you next video.